Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tentang kepribadian manipulatif atau kepribadian Machiavellianism. Kepribadian Machiavellianism cenderung memiliki perilaku manipulatif. Kecenderungan ini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan profesional. Machiavellianism adalah salah satu 3 karakteristik utama dari model drug triad yang berorientasi untuk mengukur kecenderungan seseorang untuk berperilaku dengan cara yang manipulatif, egois, dan bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi. Istilah ini berasal dari nama Niccolo Machiavelli, seorang filsuf politik Italia yang terkenal karena pandangan yang sangat pragmatis dan terkadang kejam tentang kekuasaan dan politik. Ciri-ciri Machiavellianism mencakup sejumlah perilaku dan sikap yang dapat membantu seseorang mencapai tujuannya, terutama dalam situasi sosial dan politik. Beberapa ciri khas dari orang yang memiliki tingkat Machiavellianism yang tinggi termasuk kecenderungan untuk memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bahkan jika itu merugikan orang lain. Kemampuan untuk memanipulasi informasi dan situasi untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Adanya perasaan sangat berambisi dan berorientasi pada tujuan, seringkali tanpa memperhatikan akibat jangka panjang pada tindakan tersebut. Perasaan yang cenderung menggunakan intimidasi dan ancaman untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kecenderungan untuk menjadi sangat percaya diri dan sulit tertebak dalam situasi sosial politik. Kecenderungan untuk memperhatikan kelemahan atau kekurangan orang lain dan mengambil keuntungan dari itu. Seseorang yang Machiavellianism cenderung lebih strategis dalam perencanaan jangka panjang untuk memenuhi tujuan melayani individunya sendiri. Konsisten dengan pandangan jangka panjang ini, Machiavellianism memiliki kontrol impuls yang baik. Dalam beberapa situasi, kecenderungan Machiavellianism dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah dan efektif. Namun dengan banyak kasus, perilaku dan sikap ini dapat merugikan orang lain dan bahkan merusak hubungan sosial dan profesional yang seharusnya saling mendukung. Berbahayakah memiliki kepribadian Machiavellianism? Machiavellianism juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Orang yang sangat Machiavellian cenderung merasa terisolasi dan kesepian karena sulit untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan. Mereka juga dapat merasa terus-menerus tegang dan paranoid karena kecenderungan mereka untuk terlibat dalam permainan manipulatif dengan orang lain. Manipulatif seringkali terjadi pada toxic relationship yang membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Untuk mengetahui lebih lanjut, kamu dapat membaca artikel-artikel yang mirip. Namun meskipun kecenderungan Machiavellianism dapat merusak hubungan sosial dan profesional, tidak semua orang yang memiliki karakteristik ini memiliki niat jahat atau merugikan orang lain. Beberapa orang dapat mengembangkan kecenderungan ini sebagai mekanisme pertahanan yang tidak sehat karena pengalaman traumatis atau karena tuntutan situasi sosial atau profesional mereka. Dalam hal ini, perlu upaya dan terapi khusus untuk membantu seseorang mengatasi kecenderungan Machiavellianism yang tidak sehat dan merusak. Beberapa penelitian merekomendasikan untuk melakukan penghindaran sebisa mungkin karena menjauh merupakan salah satu solusi untuk menjauhkan diri dari pemikiran luar yang keliru, terlebih dalam hal hubungan pertemanan. Selain itu, menetapkan batasan yang jelas juga dapat menjadi alternatif solusi lainnya. Jika kita merasa punya ciri-ciri kepribadian Machiavellian dalam diri kita, maka perlu untuk memperbaiki diri, menyadarinya dan merubahnya. Kesimpulan, respon disebut dengan Machiavellianism adalah ego, adalah keberdosaan, memanfaatkan orang lain buat kepentingan pribadi, buat tujuan pribadi. Dan orang dengan kepribadian Machiavellianism biasanya punya kecerdasan yang spesifik, namun kecerdasan yang tidak berimbang. Dia tidak memikirkan bahwa hidup itu membutuhkan orang lain, tapi dia punya kecerdasan, punya strategi untuk mencapai tujuannya, yaitu kepribadian intimidatif. Dia hanya memikirkan keuntungan sesaat, tidak memikirkan keuntungan jangka panjang. Kalau kita melihat dari Kristus mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oh, jauh sekali dari sifat ini.
Biarlah kita terus belajar daripada kepribadian Kristus dan kepribadian kita yang kecenderungan berbuat dosa. Tuhan akan menolong, dijauhkanlah dari semua sifat-sifat buruk yang melekat karena keberdosaan. Shalom, salam podcast M116.